Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Muhammad Iqbal Pratama di Kota Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum ikut membaca bismillah dalam salat, sementara meyakini bahwa makmum hanya mendengarkan imam melafalkan bacaan Al-Fatihah dan surat lainnya pada rakaat pertama dan kedua? Nah, jawabannya dari dua sisi. Yang pertama tentang hukum bacaan makmum dalam salat. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan itu sendiri yang menjadi bagian dari jawaban pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu untuk orang yang menjadi makmum, apakah dia membaca Al-Fatihah atau tidak, karena hanya mencukupkan bacaan imam. Ada hadis yang berkaitan dengan itu. Rasulullah SAW menyebutkan, man shalla ma'al imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang salat menjadi makmumnya imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dan yang paling kuat adalah riwayat Jabir bin Abdullah. Itu pun lemah. Hadis ini lemah dan dinilai lemah oleh banyak ahli hadis senior seperti Al-Bukhari rahimahullah, Ad-Daraqutni, kemudian juga Al-Baihaqi, dan dinilai lemah oleh para ulama mutaakhirin seperti Al-Majd Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan juga Ibnu Jauzi dan ulama-ulama lainnya. Sehingga hadis ini tidak digunakan oleh jumhur atau mayoritas ulama. Sehingga mereka, yaitu para ulama, lebih menggunakan pendapat yang menyatakan bahwa wajib bagi makmum untuk tetap membaca surat Al-Fatihah dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dalam riwayat lain dikatakan bi ummil Quran, dengan induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ada hadis lain yang digunakan untuk para ulama yang menyatakan bahwa kita diperintahkan dalam salat untuk membaca dan mendengar. Ketika imam membaca, maka tugas kita adalah mendengarkan, karena Allah menyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, hendaklah kalian mendengarkan dan diam. Demikian pula dalam hadis disebutkan wa idza qara'a fansat lahu. Apabila imam membaca, maka engkau diam untuk mendengarkan bacaan imam. Sehingga mereka gunakan dalil tersebut sebagai alasan untuk tidak membaca surat Al-Fatihah. Akan tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk diam dan mendengarkan bacaan imam kecuali Al-Fatihah. Mereka kecualikan Al-Fatihah karena ada perintah yang kuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dengan demikian, maka wallahu a'lam, pendapat yang kalau kita bisa katakan hati-hati, itu memang demikian. Kalau kita mau katakan itu pendapat yang kuat pun tidak jauh dari kebenaran, bahwa kita membaca Al-Fatihah baik dalam kondisi kita salat sendirian maupun dalam kondisi menjadi imam, bahkan menjadi makmum. Dengan demikian, maka jawaban yang kedua, apakah kita baca basmalah? Maka dikatakan iya. Kita baca basmalah sebagaimana kita baca juga Al-Fatihahnya. Dan itu yang kita lakukan di rakaat pertama, kedua, apalagi ketiga dan keempat. Seperti itu. Dan menurut pendapat yang menyatakan bahwa bacaan imam sudah cukup, harusnya dia juga mengatakan bahwa makmum tidak perlu membaca apa-apa. Karena bacaan imam dalam hadis itu bisa mencakup bacaan ketika sholatnya dikeraskan suara atau dilirihkan suaranya. Memang makmum membaca, tapi imam sedang membaca. Kalau seandainya pendapat itu yang diyakini, berarti dia akan diam terus dari rakaat pertama sampai rakaat ketiga, atau rakaat pertama sampai rakaat keempat, karena imam membaca. Maka dalam hadis yang konsekuensinya menyatakan bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum, maka itu diberlakukan dari rakaat pertama sampai akhir,
tidak membedakan antara bacaan keras dan bacaan lirih. Akan tapi kita sebutkan tadi bahwa hadis itu lemah. Sehingga wallahu alam pendapat yang dikuatkan adalah makmum tetap membaca surat Al-Fatihah, tetap membaca juga basmalahnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat tentang bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memang tidak mengeraskan basmalahnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi ada beberapa riwayat mengatakan kana yusirru bi bismillah. Beliau melirihkan basmalahnya, akan tapi tetap dibaca. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil